Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemanasan global. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba kalian perhatikan suhu yang ada di sekitar kalian. Apakah terasa panas? Coba kalian bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, suhu udara di bumi itu terasa panas dikarenakan adanya pemanasan global. Suhu di bumi yang meningkat dapat menyebabkan berbagai dampak buruk baik bagi lingkungan maupun ekosistem, karena terjadi perubahan iklim dunia. Salah satu contoh dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global adalah mencairnya es yang ada di kutub. Kemudian, melelehnya gletser yang ada di Muir, Alaska. Pada gambar ini, kalian bisa lihat bahwa volume es di Arktik mulai berkurang drastis. Tentunya, hal ini merupakan masalah bagi para hewan Arktik karena habitatnya menjadi terganggu. Lalu, sebagian pulau San Blas di Panama yang tenggelam akibat dari naiknya permukaan air. Kemudian, Danau Oroville yang berubah menjadi daratan dikarenakan suhu udara yang tinggi sehingga menyebabkan pohon menyerap air yang ada di danau. Kemudian terjadi juga fenomena alam aneh seperti hujan salju di Mesir. Selain itu, kebutuhan air pada manusia juga meningkat dan beberapa daerah tidak mencukupinya. Kemudian, pada kesehatan juga menjadi bermasalah karena kurangnya pemenuhan air dan juga makanan yang cukup, sehingga menimbulkan penyakit seperti asma akibat polusi udara dan koleria akibat kurangnya air bersih. Baik anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yakni yang pertama, kalian mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan juga tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami pengertian, penyebab, dan dampak dari pemanasan global. Dan yang ketiga, kalian mampu memberikan solusi terhadap penanggulangan dari pemanasan global itu sendiri. Oke anak-anak, jadi kita masuk ke pembahasan tentang pengertian pemanasan global. Nah, pemanasan global adalah kejadian meningkatnya suhu rata-rata yang ada di atmosfer, laut, dan juga di daratan bumi. Pemanasan global ini adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari atau gelombang panas atau inframerah yang dipancarkan ke bumi oleh gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini biasanya terdapat pada udara atau atmosfer, sedangkan efek rumah kaca adalah istilah yang digunakan untuk panas yang terperangkap di alam atmosfer bumi dan tidak bisa keluar lagi. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, efek rumah kaca itu seperti apa sih, Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kalian perhatikan video berikut. Atmosfer di bumi itu terdiri dari berbagai gas, yang mana diantaranya adalah oksigen dan juga nitrogen, serta gas lainnya yang meliputi gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu diantaranya adalah karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan juga metana. Cahaya yang berasal dari matahari itu menabrak permukaan bumi. Kemudian, bumi itu menyerap sebagian energi tersebut, sedangkan sebagian lainnya dikembalikan lagi ke asalnya. Untuk gas rumah kaca itu seperti karbon dioksida yang menangkap energi tersebut dan mengirim kembali ke permukaan bumi, sehingga bumi akan menjadi semakin panas. Hal inilah yang dikenal dengan efek gas rumah kaca. Nah, dalam konteks normal, efek rumah kaca sebenarnya baik untuk bumi, karena tanpa efek rumah kaca, maka panas akan hilang ke atmosfer dan suhu udara di bumi akan menjadi lebih tinggi, yakni 60 derajat Fahrenheit lebih tinggi. Tapi, efek rumah kaca yang berlebihan inilah yang dapat menyebabkan bencana besar yang diakibatkan olehnya.
Dan oleh banyaknya energi yang tertinggal di atmosfer kita, hal ini akan menyebabkan pemanasan global yang sangat-sangat ekstrim. Baik anak-anak, jadi selanjutnya kita masuk ke penyebab dari pemanasan global. Nah, apa saja sih penyebab yang menjadi meningkatnya pemanasan global yang ada di bumi? Tentunya hal ini diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Di antaranya adalah yang pertama, ada polusi udara dikarenakan bahan bakar. Bahan bakar yang kita sering gunakan seperti bensin pada kendaraan bermotor, kemudian mobil, sepeda motor, dan kendaraan lainnya itu menghasilkan gas karbon dioksida, di mana gas karbon dioksida ini tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan mengendap di bumi, dan hal ini akan mengakibatkan bumi menjadi semakin panas. Kemudian yang kedua, ada penggunaan CVC secara berlebihan. CVC ini biasanya digunakan pada alat-alat elektronik seperti AC, kemudian pendingin ruangan, dan juga kulkas. Nah, hal ini itu akan menyebabkan penipisan lapisan ozon, sehingga sinar ultraviolet yang datang ke bumi itu akan bertambah dan menyebabkan perubahan ekosistem yang ada di bumi. Kemudian penyebab selanjutnya adalah penggundulan hutan, di mana perusakan hutan ini menjadi salah satu penyebab dari pemanasan global. Karena hutan itu kita tahu fungsinya adalah untuk menyerap gas karbon dioksida, dan hutan juga sebagai penghasil dari oksigen. Semakin banyaknya penebangan liar, kemudian penggundulan hutan, maka tentunya jumlah karbon dioksida itu akan semakin banyak dan berkumpul di atmosfer kita, sehingga akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian penyebab yang lain itu diantaranya sering kita tidak sadari karena kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni boros penggunaan listrik, kemudian polusi udara yang diakibatkan oleh industri pabrik, dan juga banyaknya sampah plastik yang kita gunakan. Oke, jadi itu adalah beberapa penyebab dari pemanasan global. Nah, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jadi, penyebab pemanasan global itu merupakan akibat dari perilaku manusia sendiri kan, Bu? Iya, betul sekali. Jadi, salah satu dampaknya itu sudah banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dampak dari pemanasan global ini juga seperti video yang sudah Ibu tampilkan di awal tadi, di mana yakni terjadinya peningkatan suhu di permukaan bumi, kemudian naiknya permukaan air laut, dan membuat sebagian daerah itu terendam air kan. Kemudian curah hujan juga yang semakin tinggi, kegagalan panen, kemudian hilangnya terumbu karang, kepunahan berbagai spesies hewan, hingga penipisan lapisan ozon di permukaan bumi. Selain itu juga bisa kalian lihat bahwa pemanasan global ini akan mengakibatkan terganggunya hasil pertanian. Karena cuaca kan tadi menjadi sangat ekstrim, sehingga musim kemarau di beberapa negara itu biasanya ada yang menyebabkan kekeringan yang parah. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, jadi sampai di sini apakah masih ada yang dibingungkan? Ibu izin bertanya, jadi bagaimana sih cara kita mengurangi pemanasan global? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, ada beberapa cara untuk menanggulangi dari pemanasan global atau untuk mengurangi adanya pemanasan global ini. Hal ini bisa kalian lakukan pada kehidupan kalian. Nah, tentunya kalian harus mematikan lampu yang tidak kalian gunakan. Kemudian, untuk peralatan elektronik seperti misalnya kipas angin, jika tidak kalian gunakan, kalian bisa juga mematikannya. Dan kalian harus mencabut alat dari sumber listriknya itu. Kemudian,
kalian juga bisa memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan dari pakaian yang basah saat kalian setelah mencucinya. Selain itu nih, kalian juga bisa jika kalian ingin bepergian kan, misalnya dari jarak yang kurang dari 500 meter, maka kalian bisa berjalan kaki. Tentunya hal ini akan menjadi sehat juga bagi tubuh kalian. Nah, kemudian untuk jarak yang jauh, kalian bisa menggunakan sepeda sebagai alternatif dari kendaraan bermotor. Kemudian, kalian juga jika ingin melakukan perjalanan jauh, kalian bisa berbagi kendaraan dengan teman kalian. Seperti itu. Kemudian, untuk mengurangi sampah plastik nih, kalian bisa membawa botol minum sendiri, sehingga untuk mengurangi kemungkinan dari banyaknya sampah-sampah plastik yang nantinya akan kalian buang setelah kalian konsumsi. Kemudian kalian juga bisa menghindari pemakaian sedotan plastik karena hal itu akan menghasilkan emisi karbon yang cukup besar. Sebagai gantinya kalian bisa menggunakan sedotan aluminium yang seperti itu. Jadi itu bisa digunakan berulang kali. Ya, baiklah anak-anak. Jadi sampai di sini dulu. Kan kita tadi sudah mempelajari tentang pengertian pemanasan global, kemudian juga kita belajar tentang pengertian efek dari rumah kaca, kemudian penyebab, dampak, dan penanggulangan dari pemanasan global itu sendiri. Sekarang kita masuk ke LKPD, di mana di LKPD ini Ibu memberikan tugas kepada kalian. Di sini ada 2 kegiatan. Untuk kegiatan pertama nanti kalian menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan, dan untuk kegiatan kedua kalian akan melakukan virtual lab secara berkelompok. Nah, di sini tujuan percobaan yang akan kalian lakukan adalah kalian bisa menentukan perbedaan karakteristik atmosfer suhu global pada simulasi PET rumah kaca. Alat dan bahan yang kalian gunakan tentunya adalah komputer dan juga virtual lab atau PET-nya. Nah, di sini ada langkah percobaan yang sudah Ibu cantumkan. Untuk membuka virtual lab-nya, bisa kalian klik link yang sudah Ibu sediakan yang ada di LKPD. Langsung klik link itu saja, jadi kalian langsung menuju ke simulasi PET-nya. Kemudian, kalian pilih simulasi bagian pertama, yakni greenhouse effect. Nah, untuk percobaan yang pertama, di sini kalian disuruh untuk menentukan mengukur suhu yang ada pada termometer dalam satuan Celcius. Kita langsung ke PET-nya saja. Nah, di sini ini adalah tampilan dari virtual lab-nya. Di mana kita klik play di sini. Kemudian, nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa suhunya itu ada -11 Fahrenheit. Nah, ini kita ubah ke Celcius, di mana bisa langsung kita klik di sini. Nah, kemudian suhunya akan berubah menjadi Celcius di sini kan. Nah, kemudian untuk langkah kedua, nah di sini pilih atmosfer during today, kemudian catatlah komposisi atmosfer, biarkan suhu naik, kemudian konstan, dan catat suhu setelah konstan. Nah, di sini kita lihat atmosfer duringnya kan sudah today. Nah, di sini nanti kalian amati suhunya. Kemudian kalian catat setelah suhunya ini berada dalam kesetimbangan atau konstan. Kemudian nanti di sini kalian diperintahkan untuk menambahkan jumlah awan dengan mengubah number of cloud, dan kemudian kalian catat suhu yang ada pada termometer jika konstan. Nah, di sini di option di sini ada number of clouds. Di sini kalian tinggal menambahkan entah itu dari 1 awan, kemudian 2 awan, kemudian juga 3 awan. Nah, bisa kalian lihat tampilannya ya. Nah, ini untuk 1 awan, ini untuk 2 awan, dan ini untuk 3 awan. Nah, kemudian selain itu, kalian bisa mengubah atmosfer duringnya ini ke 1750. Nah,
ke ini, dan kemudian kalian juga bisa mengubahnya ke ice age. Nah, untuk atmosfer duringnya ini, kalian ibu minta untuk 3 hal ini saja, dari today, 1750, dan juga ice age. Kemudian kalian catat hasil suhunya pada tabel yang sudah ibu sediakan. Nah, di sini sudah ada kan atmosfernya yang 3 tadi, kemudian komposisi atmosfernya itu bisa kalian lihat di sini. Nah, kemudian untuk suhunya tadi ada yang tanpa awan, kemudian suhu dengan 1 awan, 2 awan, dan juga 3 awan. Nah, kemudian selanjutnya kalian bisa mencatat kesimpulan apa saja yang kalian dapatkan setelah kalian melakukan percobaan. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk percobaan virtual PEP-nya. Silahkan kalian bentuk kelompok dan lakukan percobaan tersebut. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari Ibu. Jadi, kesimpulan yang bisa kalian dapat pada hari ini adalah pengertian dari pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu udara yang ada di sekitar kita. Kemudian, efek dari rumah kaca itu atau greenhouse itu adalah peristiwa di mana meningkatnya suhu udara yang ada di sekitar dan juga udara tersebut tidak bisa keluar dari atmosfer yang ada di bumi. Kemudian, untuk penyebab dari pemanasan global itu adalah karena aktivitas manusia sendiri. Bisa dilihat dari polusi udara yang ada pada kendaraan bermotor, kemudian boros penggunaan listrik, kemudian juga akibat dari industri pabrik, dan juga sebagainya. Dan untuk dampak yang ditimbulkannya tentu saja akan berakibat pada berubahnya suhu udara sekitar, yang mana itu bisa kita rasakan suhu udara semakin meningkat, kemudian curah hujan yang semakin tinggi, gagalnya hasil pertanian, dan juga sebagainya. Untuk menanggulangi permasalahan dari pemanasan global ini bisa kita lakukan dengan hal-hal sederhana, yakni kalian bisa berjalan kaki untuk jarak yang cukup dekat. Kemudian kalian juga bisa menggunakan sedotan yang berbahan seperti aluminium untuk mengurangi sampah sedotan plastik. Dan kalian juga bisa menghemat energi listrik. Jika kalian tidak memakainya, kalian bisa mencabutnya dari sumber aliran listrik. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih karena telah mengikuti pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.